Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdi Erlangga dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nopal. Nah, kami berdua dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia akan melaksanakan tugas bahan ajar. Nah, di sini kami juga sudah bersama narasumber yang mungkin akan memperkenalkan dirinya. Kepada narasumber, Kak, mempersilakan. Perkenalkan, nama saya Hairil Anwar. Saya juga alumni dari Umrah FKIP Bahasa Indonesia dan sekarang saya mengajar di SMA 6 Tanjung Pinang. Baik, terima kasih untuk Bapak. Nah, selanjutnya mungkin kita akan langsung masuk ke pertanyaan untuk kepada narasumber. Yang pertama, pengetahuan dan pemahaman Bapak tentang bahan belajar itu seperti apa? Ini kalau kita pakai analogi boleh ya? Boleh. Jadi kalau bahan ajar, ada bahan bangunan, tahu kan? Iya. Bahan bangunan kan banyak kan, ada pasir, ada kerikil, ada semen. Nah, bahan ajar itu juga begitu. Dia terdiri dari beberapa kriteria atau poin-poin gitu. Jadi misalnya kalau di kurikulum Merdeka itu di bahan ajar kita itu yang paling utama kita harus tahu CP-nya dulu. Capaian kita apa? Misalnya siswa harus mampu mengkreasi membuat sesuatu yang baru dari katakanlah hikayat. Jadi siswa membaca hikayat, kemudian nilai dari hikayat ini dia kreasikan, katakanlah nilai jujur ya, dia kreasikan dalam bentuk puisi atau cerpen yang mengutamakan nilai kejujuran. Nah, itu CP-nya dulu kan. Kemudian dari CP itu kita tentukan lagi kira-kira materi yang cocok ini apa nih. Karena kan kurikulum Merdeka kan kita kan merdeka ya, artinya materi bahan ajar itu kita yang tentukan dengan catatan harus mengikuti CP yang sudah ditentukan. Nah, setelah kita menentukan CP-nya kita dapat, kita cari materinya, dari materi itu kemudian kita tentukan lagi kira-kira ini medianya apa nanti. Media pembelajaran kita tahu ya, umumnya itu ada yang teks dan non teks. Teks itu umumnya buku, artikel, majalah yang berbentuk, kalian tahu lah ya kan? Nah, kalau yang non teks itu bisa visual, gambar, bisa audio visual, gambar dan suara gitu kan? Dan bisa hanya suara. Misalnya kita dengarkan teks proklamasi gitu kan, hanya teks. Maksudnya suara teks proklamasi gitu kan. Nah, itu hanya suaranya saja. Nah, setelah kita menentukan kira-kira medianya apa, nah kita tentukan lagi kira-kira nih apa ya. Nah, dalam kurikulum Merdeka itu juga ada istilahnya itu semacam kosakata tertentu yang harus kita masukkan dalam bahan ajar. Apa istilahnya itu? Kira-kira apa tuh? Jadi kan dalam satu materi itu kan ada kosakata yang sulit. Iya. Nah, kosakata yang sulit itu harus kita masukkan dalam materi. Setidaknya nanti siswa tahu satu kosakata baru. Nah, itu diantara ciri-ciri perangkatnya kan atau bahan ajarnya itu kan. Nah, terakhir yang paling penting itu cara menyusun bahan ajar tadi, karena kita nah kami kan baru ya di kurikulum Merdeka baru, jadi untuk formatnya untuk perangkat ajarnya masih mengikuti apa yang ada di PMM atau Platform Merdeka Mengajar. Yang paham bapak-bapaknya aja Pak, yang ibu-ibunya kurang sedikit Bapak masalah alat ini Pak. Nah, baiklah, cuman itu mungkin yang dapat disampaikan dari Bapak. Kita akan lanjut untuk pertanyaan yang kedua, mungkin dari Muhammad Nopal. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu jenis bahan ajar apa saja yang Bapak gunakan dalam pembelajaran. Nah, kalau jenis bahan ajar kan tadi kan sudah dibilang kan ada dua. Nah, untuk di kelasnya itu variatif. Misalnya hari ini saya menggunakan buku, mungkin di pertemuan kemudian kedua saya menggunakan
semacam PowerPoint gitu. Mungkin di pertemuan ketiga nanti saya gunakan video. Jadi bahan ajar yang saya gunakan tergantung situasi, menyesuaikan berarti. menyesuaikan gitu. Berarti hampir semua jenis bisa bapak gunakan tergantung situasi tadi. Tergantung situasi. Baik, terima kasih. Nah, Bisa lanjutkan. untuk pertanyaan yang ketiga, di sini teknik menyusun bahan ajar ataupun langkah-langkah metode penyusunan. Bagaimana Pak caranya? Ada nggak Penyusunan? secara teknik tersendiri gitu dalam menyusun bahan ajar? Dalam menyusun bahan ajar. Iya. Jadi pertama tadi kan sudah dibilang bahwa pertama kita tentukan CP-nya dulu kan. Kemudian kita tentukan materinya karena bahan kan banyak gitu kan. Kemudian kita tentukan medianya, kita tentukan durasinya, dan yang paling terakhir itu kita tentukan tunggu dulu, nanti dikat kan? Iya. Nanti di bisa. Oh, saya coba balik cakap. Kakak cuma ketahui sampai. Teknik menyusun bahan ajar. Jadi menyusun bahan ajar. Teknik tersendiri lah yang kira-kira mudah bagi Bapak dalam menyusun bahan ajar tuh gimana ya? Nah, kalau bahan ajar ini pertama kita menghitung format ya. Ya. Ada formatnya. Pertama tadi yang saya bilang tadi di misalnya ada contohnya sini. Ada juga di sini contohnya. Tolong Sarul. Di situ Sarul. Bahan ajar saya Sarul. Ya jadi ya enggak melenceng mana-mana gitu. Tidak apa-apa. Dikat. Di atas ada Sarul. Iya. Sebenarnya tak perlu juga dikat. Kalau selalu lama kayaknya. Kayak dia SKT yang baru. Ulang langsung aja lah, nggak salah. Langsung aja Pak. Cara menentukan materi ajar yang pertama tadi kita tentukan CP kita kan. Jadi kalau kita tahu CP kita misalnya siswa mampu contoh tadi mengkreasi. Jadi nah, kira-kira dari capaian ini materi yang cocok itu apa tuh? Oh, berarti materi teks recon misalnya cocok. Jadi nanti siswa dikasih satu teks recon gitu kan, satu teks recon. Katakanlah berita. Nanti dari berita itu siswa itu mengkreasi atau membuat sesuatu yang baru dari teks itu. Pernah baca puisi Sapardi peristiwa tadi pagi? Ya, Itu kan puisi untuk Gunawan Muhammad itu kan? Iya. Itu kan tentang kejadian kecelakaan. Jadi kecelakaan itu ditulis dalam bentuk puisi dan dituliskan kepada Gon kan, Gunawan Muhammad. Nah kira-kira seperti itu untuk penentuan atau membuat materi ajar. Tentukan CP-nya, dapat CP-nya, kemudian materi yang cocok untuk CP ini apa? Oh, teknik cocok. Jadi kalau nanti CP-nya itu siswa mampu katakanlah menyampaikan gagasan gitu kan, secara lugas dan jelas, atau siswa mampu menulis laporan misalnya, katakanlah gitu. Nah berarti nanti materi yang cocok untuk CP ini apa kira-kira? Oh, teks observasi cocok untuk kemampuan menulis ini kan. Dapat kita materi dari CP tadi kan. Setelah dapat materi, kemudian kita susun lagi kira-kira medianya apa tuh untuk materi ini yang cocok. Oh, berarti yang cocok medianya itu visual karena kan observasi kan. Kita selalu kasih gambar, kasih gambar misalnya gambar gunung meletus gitu kan. Nanti suruh siswa coba nak kamu observasi gambar ini, tulis gagasannya kan. Ya kemudian tentu dari beberapa hal tadi kita juga menetapkan waktu, waktu kan. Berapa lama siswa membuat teks gitu kan.
kira-kira secara garis besarnya seperti itu membuat atau menentukan materi ajar. Nah, mungkin untuk lanjut ke pertanyaan keempat yang dilanjutkan kepada Noval. Nah, baik, untuk pertanyaan selanjutnya itu cara Bapak menerapkan bahan ajar tersebut dalam pembelajaran di kelas. Cara menerapkan bahan ajar. Nah, tadi kan misalnya saya dapat bahan ajar tentang teks observasi misalnya kan. Cara menerapkannya ya tentu dikaitkan dengan media. Misalnya saya menggunakan media visual, artinya saya harus membuat atau membawa satu gambar besar, tempelkan di situ. Nah, itu salah satu cara menerapkan bahan ajar yang kita punya. Atau kalau misalnya tentang musikalisasi puisi, nah mungkin kita bisa tunjukkan satu video bagaimana pembacaan atau pembawaan puisi yang dimusikalisasikan gitu kan. Terima kasih Pak. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Karakteristik siswa yang diajar itu seperti apa Pak? Karakteristik siswa yang diajar ini lebih ke gaya belajar atau gimana nih? Karakteristik siswa yang diajar itu lebih ke perilaku mereka pas Bapak mengajar di dalam kelas itu seperti apa Pak? Kalau kamu dulu di kelas gimana? Bandel sih. Itu salah satunya. Ada yang nakal artinya kita menerangkan, dia menerangkan sesuatu yang lain kan di belakang. Tapi kalau untuk gaya belajar sendiri itu variatif. Misalnya ada siswa yang senang dengan media video, dia mungkin karena bawaan tidak lepas dari gadget ya, gadget. Gawai sorry. Jadi kebiasaan menonton mungkin kalau diterapkan ke media visual, audiovisual gitu lebih masuk kan. Dan ada juga siswa yang tertarik pada suara saja. Jadi hanya suara audio. Misalnya kita putarkan satu cerita gitu kan, dia menyimak gitu. Nah, dia fokus, bisa ada yang fokus di situ. Kemudian ada siswa yang senang kalau kita ceramah. Jadi kalau soal gaya belajar siswa itu saya kira variatif di mana-mana. Hanya yang paling banyak yang bagaimana, nah itu nanti baru kita tentukan. Misalnya yang di kelas ini siswanya itu dominan suka dengan gaya belajar menggunakan media video misalnya kan. Otomatis kita harus lebih sering menggunakan media itu kan, karena di situ dia tertarik. Nah, untuk pertanyaan yang keenam dilanjutkan kepada Noval. Baik, kira-kira pas dalam pembelajaran itu di dalam kelas kendala yang Bapak hadapi apa aja Pak? Kendala yang dihadapi dalam kelas. Salah Pak. Oh salah. Oh tak apa. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah terdapat kendala dalam penyusunan bahan ajar? Oh tentu. Pertama karena tadi saya bilang bahwa kurikulum merdeka di SMA ini kan baru kan, otomatis karena baru tidak mungkin kita langsung mahir kan, paham tidak mungkin kan, itu impossible kan. Jadi salah satu kendala yang saya temui dalam penyusunan bahan ajar ini itu menentukan materi. Nah misalnya kita tahu CP ini kan, CP-nya kita tahu bahwa siswa harus mampu seperti ini. Kemudian bahan ajar nyocok ini apa nih? Karena kalau bahan ajarnya observasi, teks observasi masuk gitu kan, tapi teks recon juga masuk ke CP ini. Nah milih gitu Pak. Nah gitu. Dan kendala lainnya itu karena di kurikulum merdeka itu kan fasenya berjenjang. Jadi fase E ke fase F. Fase E ke fase F itu ada CP masing-masing kan. Jadi kita harus paham fase F ini CP-nya apa. Jadi kalau nanti di fase E ini kita kasih teks observasi misalnya kan, artinya di fase F kita tidak boleh lagi mengasih teks observasi, atau kita menyuruh siswa membuat teks naratif misalnya kan, narasi kan. Nanti di fase F kita harus tinggalkan narasi, mungkin deskripsi kita masuk mungkin. Nah karena pertimbangan seperti itulah, saya kira menjadi kendala dalam menentukan bahan ajar. Baik, terima kasih.
Untuk pertanyaan terakhir Pak, mungkin solusi apa yang diambil ketika Bapak menemui kendala dalam penyusunan bahan ajar ini Pak? Oh, solusi. Iya, solusinya. Nah, solusi ini kalau kata pepatah lalu bertanya secara jalan ya kan. Ya. Nah, jadi kalau saya bingung ya otomatis saya tanya guru bahasa Indonesia yang ada di SMA ini. Mungkin kami bisa diskusi kira-kira Bu ini gimana nih Bu, yang ini betul nggak Bu? Nah, kira-kira seperti itulah kendalanya dan seperti itulah penyelesaiannya. Baiklah, sekian wawancara dari kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan memberikan waktunya untuk kami melakukan wawancara, dan juga cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Kacau gitu.